Sempat panas digoreng netizen karena film ini menjiplak Knives Out dari segi genre, tone warna, karakter, hingga ornamen rumah yang dipakai sebagai setting lokasi. Apakah teka-teki Tika benar mirip dengan Knives Out atau berbeda jauh, bahkan malah jauh dari standar karya Ernest Prakasa sebelumnya? Mari kita review teka-teki Tika. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Saya Tika, anaknya Pak Budiman. Halo Papi. Mau kamu tuh apa sih? Film ke-6 yang disutradarai oleh Ernest Prakasa masih di bawah rumah produksi Star Vision Plus, kembali dengan aktor kesayangannya Dion Wiyoko dan Morgan Oey, lalu Ferry Salim, Jenny Zhang, Eriska Rein, dan pendatang baru Tan Sri Kamala, serta Sheila Dara sebagai si pembuat teka-teki bernama Tika. Film ini bercerita tentang keluarga bahagia yang hidupnya saling mengisi satu sama lain. Saat merayakan anniversary Pak Budiman, seorang pengusaha kaya yang tiba-tiba dikejutkan oleh tamu tak diundang yang mengaku sebagai anak kandungnya, yaitu Tika. Di balik aksinya Tika sebagai party pooper, perlahan situasi jadi kacau balau dan perpecahan keluarga nggak bisa dihindari. Tika secara frontal membuka aib satu persatu anggota keluarga Pak Budiman. Semakin dicurigailah Tika kenapa seorang stranger bisa tahu seluk-beluk keluarga ini. Di balik kedatangan misterius seorang Tika, tersimpan pula rahasia besar akan identitas Tika sebenarnya. Ernest yang keluar dari kandang komedi, pindah universe ke genre baru yang dibilang thriller, meski si empunya film ini takut mengakui filmnya adalah thriller dan lebih ke drama keluarga dengan sedikit bumbu action. Merasa lelah selalu dibanding-bandingkan dengan Knives Out dengan ornamen, musik, color palette yang harus diakui memang 11-12 dengan Knives Out, tapi dari segi cerita memang jauh berbeda. Teka-teki Tika bukan mengenai siapa yang mati, siapa pelakunya, apa motifnya, dan segala unsur benang merah aksi detektif yang ada di Knives Out. Sebaliknya, teka-teki Tika sebenarnya adalah isu sosial mengenai kasus korupsi bansos yang direfleksikan dari Pak Budiman, pengusaha kaya pelaku suap. Selain menyuap pejabat pemerintah, Pak Budiman juga mencelakai tangan kanannya Pak Budiman sendiri. Nasib naas itulah yang menjadi senjata Tika untuk memperalat Pak Budiman dan keluarganya. Hal yang perlu diapresiasi adalah Ernest berani mengeksplor drama intens, dialog serius, meski ciri khas komedinya masih tajam. Dan terasa kental, sehingga alur masih keboringan dan ciri khas Ernest nggak tiba-tiba lenyap. Karakter Jane yang diperankan oleh pendatang baru Tan Sri Kamala sangat mencuri perhatian sebagai sumber aliran komedi. Karakter polos dari luar keluarga yang jadi wakil kita sebagai penonton yang sering kepo atas masalah internal keluarga kaya ini. Film Ernest terbaru ini punya respon yang berbeda dengan film Imperfect, Cek Toko Sebelah, dan beberapa karya Ernest lainnya, di mana teka-teki Tika mendapatkan variasi kritik komentar pedas berseliweran mewarnai teka-teki Tika. Mungkin kalau cerita teka-teki Tika ini berfokus dalam satu lingkup, satu rumah saja, konflik kecil itu responnya mungkin akan berbeda. Bukannya berusaha menjadi sederhana, ini malah sebuah eksplorasi yang punya visi kemana-mana dan akhirnya banyak genre yang dimasukkan, banyak konflik yang dimasukkan sehingga arahnya tidak jelas mau kemana. Plot twist yang terlalu belok balik arah lalu nyungsep lah yang jadi penyebab waduh-waduh dari teka-teki Tika. Tika dibuat menjadi karakter vigilante, mengacau keluarga orang lain, sok berbuat baik demi kebaikan lainnya. Bisa dibilang Tika akhirnya gagal mendeliver ikatan emosional dengan karakter lainnya, sehingga jadi terasa unbelievable. Sayang sekali padahal Tika sebagai satu karakter yang stand alone itu cukup mencuri perhatian. Hanya saja sayang sekali untuk berkomunikasi dengan karakter lainnya sangat-sangat terasa off. Dengan banyaknya karakter seharusnya digali lebih dalam agar kita berempati atas tujuan utama Tika yang bisa dipertajam sebenarnya.
perwujudan si kaya yang pasti jahat, dan si miskin yang tertindas harus ditolong. Bicara keresahan, ada satu hal yang cukup mengganggu, yaitu kenapa anniversary pernikahan Pak Budiman mengurgensikan pacar perempuan untuk menginap, dan seolah everything is fine dengan satu pacar perempuan nginep berhari-hari di rumah Pak Budiman. Entah keterbatasan lokasi di masa pandemi mungkin bisa jadi excuse karakter ini selalu stay di dalam satu rumah. Tapi logika berceritanya akhirnya yang membuat kita mempertanyakan kenapa karakter-karakter ini akhirnya mendapatkan nasib untuk tetap stay di satu rumah yang sama dalam waktu yang berhari-hari. Babak ketiga jadi puncak aduh yang meresahkan. Bukannya terpesona dengan plot twistnya, malah jadi tepok jidat. Selalu ada pertanyaan kenapa? Kenapa harus dibawa ke genre yang berbeda dan universe-nya malah justru diperluas? Bahkan ada karakter baru yang ditis seolah kisah Tika untuk mengacau keharmonisan keluarga lain akan berlanjut. Ragu dengan keputusan mid-credit scene yang jadi setup film selanjutnya membuat kita bertanya-tanya, yakin nih kita lanjut nonton film sequelnya atau cukup dengan cerita teka-teki Tika 1 dan sebaiknya RS Prakasa balik ke universe komedi aja. Overall, teka-teki Tika adalah eksplorasi cerita yang dibuat RS Prakasa berdasarkan keresahannya dengan Menteri Juliari Batubara yang mengkorupsi bansos di masa pandemi. Tapi dengan dibuatnya cerita teka-teki Tika, lantas amarah kita dengan negeri ini nggak lantas hilang, justru malah digantikan dengan marah teka-teki yang bikin kita makin tersesat. Film ini sebenarnya cukup menghibur, tapi menghibur saja kan juga tidak cukup. Teka-teki Tika bukan karya yang terbaik dari Ernest, tapi setidaknya masih belum bosan dengan penulisan komedinya yang brilian dan selalu tepat momentumnya.